Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Hingga Senin, tim DVI Polda Jatim telah menerima 55 kantong jenazah korban ambruknya musola pesantren Al-Khozini. Minibus berpenumpang 7 orang terjun ke jurang 30 meter di Mojokerto. 2 orang meninggal. Rumah di kawasan padat penduduk di Surabaya ludes terbakar. Api diduga berasal dari kebocoran LPG. Ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat menargetkan proses pencarian dan evakuasi korban ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo segera selesai. Hingga Senin kemarin masih ada 13 orang santri yang belum ditemukan. Berdasarkan data terkini BNPB, hingga Senin pagi terdata 167 orang menjadi korban dalam tragedi ini. Sebanyak 104 orang berhasil selamat, 50 orang dinyatakan meninggal dunia dan 13 orang masih dalam pencarian. Deputi 3 BNPB Mayor Jenderal TNI Budi Irawan menegaskan, hari Senin rencananya menjadi batas akhir proses pencarian dan evakuasi korban yang masih terperangkap di bawah puing-puing. Pihaknya telah mengerahkan seluruh potensi tim gabungan, mulai dari TNI, Polri, Basarnas, hingga relawan untuk bekerja lebih cepat namun tetap berhati-hati. Kita akan selesaikan pencarian korban. Dari Basarnas maupun dari pihak Kodim sudah mengatur schedule. Diharapkan pada hari ini kita akan selesai evakuasi dari yang diperkirakan, saya ulangi, yang diperkirakan tinggal 13 orang lagi. Sekarang ini kita sudah 75% ya, tinggal 25% lagi yang di sisi kiri, yang dekat dengan bangunan miring itu ya. Ini adalah target kami, moga-moga kami mohon doa restu dari rekan-rekan dan seluruh rakyat Indonesia, kita bekerja bisa lebih cepat dari target yang kita tetapkan. Menurut catatan Pusat Data dan Pengendalian Operasi BNPB, peristiwa ini termasuk salah satu yang terbesar sepanjang 2025, dengan korban jiwa terbanyak sejak Januari hingga September tahun ini. Sebuah tragedi kemanusiaan yang meninggalkan duka mendalam, baik bagi keluarga santri maupun masyarakat Jawa Timur. Senin 29 September 2025, musola Pondok Pesantren Al-Khozini runtuh. Teriakan panik dan tangis histeris tercampur dengan debu pecahan dinding yang mengepul di udara. Puluhan santri berhamburan keluar, sebagian lain terlihat berusaha menolong temannya yang tertimbun reruntuhan. Zainul Fajar dan Sri Rama melaporkan dari Sidoarjo. Informasi berikutnya, 2 penumpang tewas dan 5 lainnya mengalami luka serius usai minibus yang ditumpangi terjun ke jurang sedalam 30 meter di jalur Sendi, Mojokerto. Sebelum terjun ke jurang, minibus yang diduga alami remblong tersebut menabrak tebing hingga melaju tak terkendali. Kecelakaan ini terjadi di jalur wisata Sendi, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Minggu sore. Erawati dan Hesti Rahayu, penumpang minibus yang tewas dievakuasi ke Rumah Sakit Sumber Gelagah Pacet. Selain 2 korban tewas, 5 penumpang lainnya mengalami luka serius karena benturan keras saat minibus terjun ke jurang sedalam kurang lebih 30 meter. Peristiwa berawal saat minibus yang dikemudikan Sudibyo, 49 tahun, warga Surabaya,
melaju dari arah Kota Batu menuju Pacet, Mojokerto. Setibanya di lokasi yang kondisi jalannya menurun tajam, tiba-tiba minibus diduga mengalami remblong. Meski pengemudi sempat berusaha masuk ke rest area, namun minibus melaju tak terkendali, hingga mobil berpenumpang 7 orang tersebut menabrak tebing dan terpental terbang lalu terguling masuk ke dalam jurang. Jadi informasi sementara ada kecelakaan mobil Innova yang mana dari arah Batu menuju ke arah Pacet, yang di jalannya terdapat 7 orang, di mana informasi sementara masih adanya remblong. Namun untuk korban, status korban nanti akan kami dalami terlebih dahulu karena sudah ada anggota yang ke rumah sakit. Itu dari atas sana, Pak. Dari atas kecepatan tinggi. Itu sudah oleng dari atas, terus mau masuk rest area tapi nggak sempat karena sebelah kiri ada mobil juga. Jadi sempat oleng, terus ditabrakan tebing, langsung putar gini. Berarti posisi mobilnya itu terbang kayak gini, terbalik ya? Iya, terbalik. Untuk korban berjumlah 7 orang, 1 cowok untuk sopir, yang meninggal 2 orang cewek. Hingga kini petugas Satlantas Polres Mojokerto masih menyelidiki penyebab pasti peristiwa tersebut. Sebuah mobil derek diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi bangkai minibus dari dasar jurang. Dia Eko Purwoto dan Sri Rama melaporkan dari Mojokerto. Musibah kebakaran menimpa sebuah rumah di Surabaya. Kebakaran ini diduga dipicu gas LPG yang bocor saat penghuni rumah memasak. Sebanyak 11 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Amuk si jago merah melanda sebuah rumah di kampung padat penduduk kawasan Bogangin Baru, Surabaya pada Minggu siang. Api dengan cepat meluluh lantakkan rumah seluas 8 x 12 meter ini. Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi melakukan upaya pemadaman dari berbagai arah agar api tidak merembet ke bangunan rumah di sebelahnya. Kebakaran ini diduga akibat kebocoran gas LPG saat penghuni rumah memasak. Dari keterangan petugas pemadam kebakaran, tak ada korban dalam musibah ini karena 2 penghuni rumah berhasil keluar menyelamatkan diri. Tadi ibunya sempat masak juga katanya, sempat masak terus ada percikan api dari LPG kayak LPG. Ada berapa orang waktu itu di dalam rumah? Di dalam rumah ada 2, tapi yang 1 anaknya, tapi sudah bisa keluar semua. Untuk pemadaman semua kita kerahkan 11 unit, 6 unit tempur, 5 unit dari tim rescue. Sebanyak 11 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan 1 jam setelah tim pemadam tiba di lokasi. Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Wahyu Pratama dan Sri Rama melaporkan dari Surabaya.